Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Kali ini kita akan bincang-bincang akan memecahkan suatu pertanyaan yang sangat sulit. Nah, jika ini tidak terjawab nanti mohon saran para netizen untuk membantu menjawab pertanyaan yang sulit-sulit ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tips menjual mobil, ini kita cerita mobil aja ya, itu supaya untung. Nah, supaya untung bagaimana sih? Karena perasaan saya kalau menjual mobil itu lebih dari eh, 15 kali, itu dalam prakteknya tidak pernah untung. Tidak pernah. Nah, itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kok bisa untung kalau ada showroom atau pedagang-pedagang mobil itu? Triknya apa ya? Nah, itu kok bisa dapat untung. Nah, ini karena pengalaman kami nggak pernah kan gitu. Jadi kira-kira tipsnya apa? Memang kalau kita bukan pedagang, nah pemakai ya, itu kan beli mobil baru, ya kan. Ini salah satu apa ya caranya yang kenapa penjelasannya eh, selalu rugi. Karena beli baru tidak mungkin harga yang dibeli ini karena sudah dipakai berapa tahun tidak mungkin melebihi yang waktu kita beli begitu. Kecuali masalah keuangan ya, depresiasi atau apa. Nah, tapi dari nilai, nah itu memang eh, turun, artinya rugi dan nggak pernah untung. Nah, mungkin itu ya kalau iya Mas Bobi ya, kalau pedagang itu artinya nggak pernah beli baru ya, beli baru. Waduh, jarang. Jadi pasti belinya eh, second, second ya, ya kan bekas. Ya, mungkin strateginya ya kalau menurut kami ya itu pasti membeli barang yang orang kepepet. Nah, salah satunya yang butuh. Artinya kalau butuh mendesak itu kan harganya jadi turun nggak bisa bertahan gitu loh. Jadi karena ya namanya BU butuh uang, jadi ya terpaksa. Makanya ini kan kalau mau untung ya carinya orang yang memang dijual BU gitu ya kan. Nah, 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 kemudian ya terpaksa itu bisa karena butuh uang, karena rusak juga bisa jadi ya kan. Nah, karena kita juga heran loh, ada yang orang masih baru setengah tahun juga dijual. Ya, itu mungkin juga terdesak mungkin kebutuhan. Contoh mungkin mau kalau nggak di apa dijual ditarik leasing ya kan. Nah, kan masih kenapa masih berapa bulan sudah dijual lagi kan gitu. Berarti ada masalah. Daripada ruginya banget-banget ya itulah dijual murah itu tadi ya kan. Nah, nah, yang penting ya balik modal atau apa. Tetapi kalau untung ya itu tadi bagi penjualnya itu nggak bisa gitu. Nah, yang untung pedagangnya lah gitu. Nah, karena terpaksa. Mungkin yang kedua karena yang lelang-lelang itu, karena lelang-lelang itu kemungkinan mendapatkan harga yang lebih di bawah pasaran lebih besar kalau lelang ya. Nah, gitu. Berarti kita kalau mau untung ya itu ya lewat cari orang yang terpaksa, cari yang apa nggak bisa bayar kredit, nah itu bisa lebih atau murah atau lelang gitu. Ya, kalau beli biasa ya apalagi baru ya nggak bisa untung gitu. Gitu. Pokoknya nggak tahu lah patokannya tadi. Jadi kalau lihat dari apa spare-nya itu ya kalau kita itu sekitar 20 juta ya Mas Bobi ya. Dari harga pasaran contoh ya contoh ini kita cerita contoh. Jadi beberapa waktu lalu kita menjual mobil, kita sebenarnya sudah tahu harga pasarannya itu 125 misalnya. Tapi waktu kita tawarkan, nah gitu, yang nawar itu ya nggak pernah sampai 115 pun nggak pernah kan gitu.
Ya, karena tadi spernya apa tadi 20 itu tadi. Makanya 125 dikurangi 20 ya 105. Ya, pasarnya gitu kan. Nanti turun naiknya tinggal mau cari pedagangnya itu untungnya 10 atau 15 kan turun naiknya itu. Ya, akhirnya kami pun ya apakah sudah kompak semua ya pedagang apa mobil itu sehingga kami pun jual jadi menyerahlah di posisi 105. Dan padahal kalau kita posisinya mencari, membeli, itu kalau di pasaran dengan tahun yang sama, jenis yang sama itu ya 130, 125 nah gitu loh. Itu loh. Jadi teknik mencari untungnya itu kan seperti itu di pedagang mobil ya gitu. Nah, mungkin atau ada teknik lain ya supaya dapat untung. Ya, ya itu ada yang juga apa ya mobil yang kondisinya jelek dipoles-poles jadi cantik ya itu juga menaikkan harga itu bisa jadi untung. Ya artinya modal sedikit ya dan menjadi tampilannya oke gitu. Dan ada tiga cara itu sebetulnya. Nah, jadi itulah bagi yang akan menjadi pedagang mobil ya kan. Nah, apalagi ya kira-kira kok Tapi suka. perkara yang menjadi Nah, pertanyaan menarik Pak, apa itu? kenapa pedagang mobil itu kok bisa selalu untung? Nah kan Ya sama itu pertanyaannya. Ya selalu untung. kira-kira Pak, kira-kira Nah, kan hanya seperti kali di Bali Pak, hmm. dia juga mencari orang yang butuh mobil. Iya Nah, makanya. gitu. Ya ketemunya di situ. Kalau kita posisi yang jual ya selalu rugi terus. Nah, mereka selalu untung terus. Kan tinggal posisinya gitu. Ya, itu tadi. Makanya mereka ya jadinya untung terus gitu. Nah, makanya kalau sebagai pedagang ya mencari orang yang kepepet, mestinya mobil second yang dimainkan. Kan gitu. Ya, terus tambah dipoles-poles. Dan itu tadi. Perlu lebih Pak lagi yang kira-kira Nah, yang ditaati pajak, pajak mobilnya kira-kira sudah mulai mau ya. membayar. Nah dengan alasan mengurangi harga seperti itu. Ya itu salah satunya. Ya, sudah mau udah ngurangi 5 juta sendiri tergantung jenis mobilnya ya kan. Ya dengan alasan berbagai macam lah dibikin. Platnya beda ya kan, pajaknya macem lah, lecet sedikit pun dipermasalahkan, nah kan gitu. Bannya, aduh, nah itu tadi lecet sedikit itu jadi masalah kan gitu. Ya, tapi apalagi ya kira-kira yang tipsnya kalau kita itu mau untung kira-kira. Ya, kira-kira kalau kita ngomong Pak, kita Nah, ambil modal sendiri Pak. iya, iya. Orang namanya mulai sendiri kan kerjain sendiri biar nggak duitnya nggak lari ke bengkel atau apa gitu. Iya, di samping memang ya teknik menjualnya gitu, marketingnya agak bagus apa kan gitu. Ya karena itu tadi, ya, kalau kita jual rendah, kalau kita mencari tinggi ya itulah patokannya. Kecuali kalau kita mau bergerak di bidang jual beli mobil ya kan. Ya, ya kalau kita makanya kan orang mencari ke pembeli langsung, penjual langsung supaya dapat apa harga murah kalau yang jual juga pengguna langsung juga biar harga agak tinggi sedikit kan gitu. Kalau langsung ya makanya tanpa perantara kan gitu. Ya. Jadi itu ya pemirsa mudah-mudahan obrolan sederhana ini bisa diketahui bagi yang akan menjual mobilnya supaya tidak keblondrok gitu. Nggak rugi banget gitu. Ya. Kemudian yang mau menjadi eh, agen mobil, penjual mobil, ya kan, itu juga minimal tahu caranya kan gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.